Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, masa puasa adalah kesempatan untuk membangun harmoni vertikal dan horizontal. Vertikal harmoni dengan Tuhan, horizontal harmoni dengan sesama. Sehingga tugas kita adalah mengintrospeksi diri untuk kalau menemukan kelemahan dalam diri, kita sendirilah yang mengoreksinya, yang dalam bahasa dan nada dasar masa puasa, kitalah sendiri yang wajib bertobat. Dan tobat ini membuat kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan dan semakin baik bersama pergaulan kita dengan sesama, yang dalam bahasa saya selalu katakan kita semakin bersaudara, dan kesemakinan bersaudara kita semakin ikhlas bekerja sama. Tidak ada lagi benteng dan dinding kemunafikan dan dinding kepura-puraan, tetapi hanya ada keikhlasan dalam suasana yang gembira melakukan sesuatu bersama-sama, sehingga ada berkat melimpah dari antara kita. Maka mudah-mudahan selama 40 hari kita menjalani masa puasa sejak Rabu Abu tanggal 2 Maret sampai Jumat Agung tanggal 15 April, Yesus mengajak kita, jangan sampai kewajiban agamamu Anda buat hanya karena sebuah ketakutan dan hanya sebuah popularitas belaka, tanpa ada kuat kuasa dari dalam untuk kita semakin beriman. Dan semakin beriman ini salah satunya adalah ketakwaan kita untuk rajin berdoa. Karena puasa menyangkut 4 hal, PDAM. Pertama, puasa, sehingga puasa itu membuat kita mampu berpantang, mampu melakukan sesuatu yang ke depan, bahwa saya mau mengurangi apapun yang boleh saya kurangi, itulah puasa. Kemudian doa berarti saya semakin hari semakin rajin berdoa, apalagi di tempat kita ada kesempatan yang sangat luar biasa untuk menambah kualitas doa. Seperti setiap Jumat ada tambahan kualitas doa, kita diharapkan menyediakan waktu untuk berkunjung pada jam 3 sore, berdevosi di salib suci Yesus, dan juga ada kesempatan lagi di tempat ini untuk berdevosi, dan setiap 2 minggu ada penyempurnaan devosi kita dalam Ekaristi Kudus. Kita semakin rajin dan takwa berdoa, dan doa, puasa dan doa yang dibuat tanpa kepura-puraan berisi amal. Maka mudah-mudahan amal ini termanifestasi lewat kotak-kotak APP yang sudah sedang dijalankan. Maka mengisi kotak APP bukan karena kita kaya, tapi mengisi kotak APP adalah membangun harmoni vertikal dan horizontal dengan Allah. Dan amal ini akan semakin besar manakala kita bermati raga. Bermati raga adalah bukan hanya sekedar berpuasa, tapi bermati raga adalah mengalahkan ego, mengalahkan diri untuk sesuatu yang lebih maju dan berkembang. Biarpun sebenarnya itu saya butuh, tapi karena saya bilang di dalam hati saya ada pemikiran yang lebih besar, orang lain lebih butuh, gereja lebih butuh, maka saya bermati raga, tidak meninggalkan pada saku saya, tidak meninggalkan pada popoji saya, tapi saya keluarkan dengan kegembiraan dan ketulusan kepada gereja yang dibingkai lewat aksi puasa, pembangunan, bahkan dibingkai lewat sumbangan-sumbangan sukarela
dalam rangka kemajuan. Maka APP di keuskupan kita menyoroti 3 hal, ya, menyoroti 3 hal, yakni puasa atau dengan bertobat, ya, puasa, bertobat, kemudian solidaritas, dan ketiga pemberdayaan. Maka itu yang hendaknya menjadi bingkai kita. Maka semoga kita semakin mengedepan di bidang itu, supaya kita jangan terbelenggu seperti orang-orang Farisi zaman Yesus yang hanya berputar-putar pada hidup keagamaan yang palsu, sambil ribut menilai orang lain dengan penilaian-penilaian juga yang tidak seimbang, bahkan penilaian-penilaian yang berisi gosip dan hoax. Maka saatnya kita merevolusi diri. Sudah sejauh mana saya berkebaikan sehingga kebaikan saya ini berguna dan menjadi berkat bagi gereja, gereja paroki, gereja di wilayah-wilayah rohani, gereja di kelompok kategorial. Dan kalau kita masih menemukan kelemahan, cacat celah, sayalah yang harus dan wajib bertobat. Dan pertobatan ini akan membuat sukacita, bukan hanya sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai, tapi sukacita yang besar di surga. Itu yang Yesus inginkan sepanjang 40 hari ke depan kita jalani. Dan semoga devosi-devosi jalan salib yang kita buat, baik di Watu Pinantik maupun di dalam gereja ini, membuat persekutuan parokial kita semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama, sehingga makna yang ditekankan oleh Keuskupan Manado di tempat kita ini, semoga pertobatan, solidaritas, dan pemberdayaan menjadi 3 pilar yang kita akan jalankan dengan sukacita, sehingga masa pasca nanti kita benar-benar bangkit, bukan hanya bangkit secara rohani, tapi bangkit secara fisik. Bukan hanya bangkit secara seremonial, tapi kita bangkit karena ada banyak cinta dan pengorbanan yang sama-sama kita laksanakan. Jangan pernah takut bertobat, jangan pernah takut berkebaikan, jangan pernah takut beramal, karena Tuhan tidak pernah tidur mencatat upaya-upayamu dan akan membalasnya dengan banyak berkat melimpah kepadamu dan kepada kita sekalian. Mengapa? Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin.